naik angkot lagi gitu loh. Terus kemudian bersahabat dulu dengan peristiwa itu gitu loh. Sampai awalnya kena masalah. 10 miliar. Nah, itu pasti kan penasaran nih pemirsa ceritanya saya bagaimana. kita punya utang di warung aja jalannya muter. Nah, kenapa lu muter? Aduh, gue malu. Lewat situ. Di sana gue punya utang. ya mungkin bisa langsung dibagiin aja Iya, kali iya, Mas iya, Angga iya. ceritanya. Ya jadi setelah punya utang itu kan juga beberapa aset juga Jual. hilang. Ya, dengan ada hutang yang nggak terlalu banyak, saya memulai usaha di bidang tas wanita. Dan ya itu alhamdulillah Ustadz. Ada hoki di situ. Ada jalan dari Allahnya seperti Subhanallah. itu. Jadi saya juga mulai menerapkan apa yang Ustadz katakan. Banyak-banyak bersedekah. Jadi saya itu kalau di jalan Pak Ustadz ketemu pengemis, ketemu yang membutuhkan gitu, saya selalu keluarkan yang terbesar yang ada di dompet saya Pak Ustadz. Waduh. Kan kata Pak Ustadz akan berkali-kali lipat tuh. Ya, Nah, saya juga pengennya baliknya berkali-kali lipat tuh. Jadi Iya, kalau iya. ada 100 ribuan saya kasih mudah-mudahan ya Allah 70 kali lipat. Iya, jadi 7 juta. sambil ngasih, Ya sambil berdoa aja pokoknya Pak Iya Ustadz. bener, bener. Gitu Pak Ustadz. Jadi ya alhamdulillah dalam 2-3 tahun ini semuanya sudah bisa tertutupi dan saya Allahu sudah Akbar. bisa hidup cukup lah Pak Ustadz. Iya, iya, Nggak perlu berlebih, yang penting cukup dulu deh sekarang. Iya, iya, bener. Beli Gitu, rumah Ustaz. cukup, beli mobil cukup. Betul. Iya, iya bener. Nambah mobil cukup, nambah rumah cukup. iya sih, Iya, gitu, iya Pak ya Ustadz. benar. Kira-kira. Jadi hidup tuh ya kalau datar justru nggak enak gitu ya. Dan akhirnya kan seorang Angga dan keluarganya punya secara tidak langsung akhirnya punya pengetahuan, pengalaman di bidang ayam dan kemudian sekarang di bidang fashion kan gitu. Betul. Ya. Jadi bertambah. Ya. Jadi bertambah gitu kan. Jadi sebenarnya sih oke banget ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Bisa nggak ngasih tahu pemirsa bahwa lu jangan takut punya masalah. Gue pernah ngalamin bla bla bla. Coba kasih tahu. Ya, jadi para pemirsa, kalau punya masalah, kita berbaik sangka saja sama Allah. Yang penting kita tahu nih, yang benar tuh harus sholat, harus sedekah, harus baca Al-Quran. Itu aja kita lakuin. Sebenarnya ini doang ya. Iya, sisanya udah berbaik sangka sama Allah. Iya. Ntar gak ketemu ya. Ketemu. Iya sih. Jadi jangan berharap lebih juga sih Pak Ustadz. Jadi Maksudnya? jangan karena kita udah sedekah 100 ribu kita berharap ya Allah punya 10 miliar langsung, bisa punya 100 miliar langsung. Enggak. Saya cuma berharap yang penting besok masih baik-baik saja lah tidurnya. Gitu. Itu Jadi, sih ucapan orang lagi punya utang begitu. Ayo Pak, keluarkan jurusnya Pak. Iya, kalau saya justru ngajarinnya enggak gitu. Kan kita ngajarinnya doa Sulaiman kan. Iya. Doa Sulaiman kan. Iya. Orang biasanya kalau udah di PHK 3 tahun nggak kerja-kerja, doanya kayak gitu tuh. Ya Allah nggak penting deh jadi manajer, yang penting sekarang mah kerja aja dulu gitu. Sebenarnya nih itu doa periode dia lagi banyak utang. tahu nih Pak Ustadz nih. Ngalamin. Ngalamin Pak. Ya Allah ampun itu kan. Iya. Enggak deh kita nggak minta sampai miliaran. Enggak. Buat bayar kontrakan aja. Ya itu emang doa orang lagi susah gitu. Jadi kalau misalkan emang aku lagi susah gitu, justru makin susah makin gede doanya gitu. Iya. Iya. Nah ini the new Angga ya. Iya. The new Angga. Bahwa untuk doa mah sikat aja. Iya. Nggak ada urusan gitu loh. Misalkan gini, pemirsa punya 2-3 karyawan toko. Nggak kebayar. Jangan begini doanya. Ya Allah mudah-mudahan bisa ketemu setengah aja bisa buat gajian 3 karyawan. Jangan gitu. Ya Allah kasih saya duit. Buat bisa kemudian nalangin karyawan-karyawannya temen saya yang lain. Wih, itu kalau doa boh. Gitu. Jadi jangan malu-malu berdoanya ya Pak. Iya, nih kontrakan nggak kebayar. Doanya gimana? Mudah-mudahan saya beli kontrakannya. Itu dia. Ketika di PHK, doanya gimana? Mudah-mudahan dapat pekerjaan lagi. Masih kecil. Masih kecil. Harus beli pabriknya. Iya. Bisa punya pabriknya. Tuh. Jadi ketika kemudian kita dibawa ya, saya pernah pemirsa dengan izin Allah DO. Ketika DO ngangkat tangan nih di depan kampus. Ya Allah, mudah-mudahan kampus ini
bisa menerima saya. Saya bisa melanjutkan kuliah di kampus ini. Tapi begitu saya angkat tangan tuh, Angga ya, kayaknya ada yang salah nih doa gitu. Kok nih doa kecil amat ya gitu. Akhirnya saya rubah doanya. Ralat gitu. Iya, ini tangan begini nih. Nggak jadi. Ralat. Ya Allah, udah gini aja. Kasih saya kampus sendiri aja gitu. Supaya saya bisa wisuda tiap hari. Gitu. Kapan aja saya wisuda, bisa. Karena kampus sendiri, terserah aja. Amin. Gitu. Begitu saya pulang, ibu saya nanya, gimana? Udah diterima? IAIN gitu. Udah jangan pikirin IAIN. Pokoknya besok kita bikin kampus sendiri. Ntar ibu yang gunting pita. Habis itu gue masuk kamar, gue diem di kamar. Karena takut, Pak Ustadz. Gimana nasibnya? Mas Angga. Ya. Mengalami episode susah itu enak apa enggak? Enak ya enggak, Pak Ustadz. Tapi banyak hal yang bisa dipelajari juga, Pak Ustadz. Cakep. Enak sih enggak, tapi banyak yang bisa dipelajari. Salah satunya, selain tadi ketemu Allah, kemudian bisa memperbaiki ibadah, apalagi kira-kira? Jadi kita lebih kreatif lagi. Nah, lebih kreatif lagi. Iya. Terus lebih bersungguh-sungguh. Kalau dulu mungkin setengah hati gitu loh ngapa-ngapain, Pak Ustadz. Karena ada cobaan ini jadi segala sesuatunya harus dikerjakan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan harus berpikir keras gimana nih caranya harus bisa berhasil lagi. Ada yang baik banget dari seorang Angga dan keluarganya, yakni lebih memilih tidak mem-PHK karyawan. Ya, lebih memilih kemudian membuat dirinya prihatin supaya karyawan tuh nggak PHK. Benar seperti itu? Iya betul, Pak Ustadz. Jadi menghadapi pandemi sekarang kan juga keuangan tuh cukup diuji lah ya Pak Ustadz ya. Tapi saya berpikir kalau saya ikut mem-PHK-kan karyawan saya, nanti makin banyak juga pengangguran. Padahal niat saya menjadi wirausaha itu kan ingin membantu orang lebih banyak. Iya. Gitu Pak Ustadz. Jadi alhamdulillah sudah punya tabungan. Kena pandemi ini tabungannya pelan-pelan dikeluarin lagi untuk bayar pegawai, Pak Ustadz. Itu namanya mantap. Mantap, tau nggak mantap? Apa? Makan tabungan. Iya betul, Pak Ustadz. Saya cuman bilang sama pegawai saya gaji full, tapi doain saya nih. Mudah-mudahan usaha kita tambah maju. Cakep. Bahagia kali ya karyawan-karyawati kalau punya pimpinan seperti Mas Angga ya. Ya, di saat kendor, di saat turun, tetap kemudian pasang badan untuk rizki buat karyawan-karyawatinya. Jadi ibaratnya mereka kerja buat doain gitu ya. Iya betul. Wah. Jadi saya bayar mereka untuk doain saya deh. Kerjaan sedikit nggak apa-apa, lu banyakin doa aja buat saya. Allahu Akbar. Tapi Iya. boleh nggak sih menganggap ngegaji karyawan sebagai sedekah? Boleh nggak sih? Oh boleh. Itu bukan kewajiban gitu? Iya, gini ya. Kullu ma'rufin sodako. Setiap perbuatan baik itu sejatinya dia ada sedekah. Ya. Tapi juga jangan ngomong sama karyawan, ini gua anggap sedekah ya, dia tersinggung kan. Emang gua orang susah gitu kan. Iya. Ya iyalah, kalau gak susah lu gak kerja sama gue. Nggak begitu. Maksudnya itu ungkapan kita sama Allah. Iya. Bahwa ya Allah supaya otak nih nggak selek gitu ya, otak nih ringan. Ya udahlah, kita yang nganggapnya bukan ngegaji karyawan, tapi ini adalah kebaikan darimu lewat saya, lewat aku gitu kan, buat teman-teman karyawan. Nah itu jadi kita jadi ringan. Termasuk beli sesuatu, bayar sesuatu. Saya bilang supaya kita ringan, nawaitunya jangan belanja. Tapi nawaitunya nolongin penjual. Misalkan kita beli tasnya Mas Angga. Nah, kita mikirnya gini, dengan gue beli tas lo gitu kan. Lo bisa punya duit buat gaji karyawan lo pada. Nah kan akhirnya kan ini value-nya bukan beli tas. Betul. Tapi value-nya adalah membantu employees gitu kan, membantu karyawan. Iya, betul. Ya. Menurut Kumi gimana? Iya sama. Iya gitu, aku juga sekarang nerapin kayak gitu. Kalau walaupun aku nggak butuh, tapi aku ada,
ya aku coba bantu beli gitu loh. Itu Dengan dia. niatan nyenengin yang jual. Gitu. Aduh, nggak perlu tapi beli. Kalau kaya banget ya kan. Tapi kan bukan karena aku gitu, tapi karena mereka. Tapi aku beli juga nggak buat aku. Oh, tambah cakep lagi. Iya aku ada temen aku jualan. Aku beli 4, tapi 4-4 aku kirim ke 4 temen aku yang lain gitu. Top dah Kumi, subhanallah. Kak Weda, Zoomers. Oke, kita udah masuk waktunya menyapa kawan-kawan Zoom ya. Ada Harisa Blitar, Aditya juga dari Blitar, ada Nur Amalia dari Malaysia. Wah, selalu senyum, bahagia. Nah, ada Rosi dari Bandung. Ada Harisa Blitar? Iya Ustaz. Apa kabar Harisa? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baik Harisa, apa yang bisa disampaikan? Saya mau bertanya Ustaz. Kadang kalau kita lagi ada masalah, lagi berat-beratnya masalah itu, kadang kita malah mikir, kenapa ya kok saya gagal? Jadi malah ngutek-ngutek, menyesali apa yang membuat kita gagal gitu. Bukannya malah segera bangkit. Nah, pertanyaannya, gimana sih caranya biar bisa bangkitnya tuh cepet gitu Ustaz? Gak malah menyesali, ngutek-ngutek, kenapa gitu? Saya, Mas Angga, pemirsa ketemu sebuah kearifan perjalanan ya. Gini loh, nggak semua orang tuh bisa punya kegagalan. Jadi peluk dulu kegagalan itu. Ya, peluk kegagalan itu. Nikmati kegagalan itu. Contoh. Lu udah susah payah gitu kan ya. Kamu udah susah payah nih Harisa gitu kan. Mengumpulin duit buat beli motor. Terus jadi nih kebeli motor. Oke. Udah make seneng-seneng. Subhanallah. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ada maling. Motor hilang. Ya. Coba deh jajalin. Peluk tuh peristiwa sedih itu. Nikmati nggak pakai motor, jalan kaki dulu, naik angkot lagi gitu loh. Terus kemudian bersahabat dulu dengan peristiwa itu gitu loh. Sampai Allah tuh malu gitu, memperlama gitu. Aku ngasih hambaku kesusahan kok dia malah seneng. Secara waktu udah mau habis, Ya, apa pesan Mas Angga buat anak-anak milenial nih? buat saya pesan buat teman-teman di luar sana, berbaik sangka sama Allah. Lalu bersedekahlah karena percaya di dalam harta kita itu ada harta orang lain. Jadi kita ini hanya kepanjangan tangan dari Allah aja lah percayanya. Cuma seperti itu. dititipin. Iya, cuma dititipin aja.